Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofida Rajakia. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fungsi dan juga garis singgung lingkaran. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu fungsi. Sebelumnya, yuk kita simak bareng-bareng. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih itu fungsi? Fungsi dalam matematika, kita sering membahas bagaimana dua hal bisa saling berhubungan. Sedangkan relasi adalah hubungan antara dua himpunan di mana setiap anggota dari himpunan pertama dapat dipasangkan dengan satu atau lebih anggota dari himpunan kedua. Fungsi adalah jenis khusus dari relasi di mana setiap anggota pada himpunan pertama kita sebut dengan domain. Hanya boleh dipasangkan dengan satu anggota di himpunan kedua, yaitu kodomain. Artinya, semua fungsi adalah relasi, tetapi tidak semua relasi bisa disebut fungsi. Contohnya, jika seorang siswa bisa memiliki lebih dari satu hobi, itu adalah relasi. Namun, jika setiap siswa hanya memiliki satu nomor induk siswa, itu adalah fungsi. Jadi, kita ulang terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau contohnya adalah jika seorang siswa bisa memiliki lebih dari satu hobi, itu adalah relasi. Sedangkan jika setiap siswa hanya memiliki satu nomor induk siswa, itu adalah fungsi. Nah, fungsi itu ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah fungsi panah. Misal kita bikin di sini X, himpunan dari X. Nah, anggotanya itu ada A, ada B, dan juga ada C. Sedangkan di himpunan Y itu ada 1 dan 2. Biasanya kalau diagram panah itu ada tanda panah seperti ini. Seperti ini. Ini yang dinamakan dengan fungsi panah, di mana yang A, B, C ini merupakan domain, daerah asal, dan yang ini merupakan kodomain, daerah lawan. Seperti itu teman-teman. Jadi diulang, yang ini ABC merupakan domain, daerah asal, dan yang himpunan Y beserta anggotanya merupakan kodomain atau daerah lawan. Nah, selanjutnya ada fungsi berurutan. Kalau fungsi berurutan itu biasanya adalah himpunan X, himpunan Y, di mana himpunan X ini dipasangkan lagi dengan himpunan Y secara berurutan. Misalkan A berpasangan dengan, kita lihat dari tanda panah di sini, A itu berpasangan dengan angka 2 ini, maka kita urutkan di sini menjadi angka 2. Nah, selanjutnya itu ada B, di mana B ini berpasangan dengan 1 ini teman-teman. B berpasangan dengan angka 1. Nah, selanjutnya yang C ini, C dari domain ini berpasangan dengan kodomain dari angka 1 ini juga. Maka kita tulis lagi seperti ini yang disebut dengan fungsi berurutan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada fungsi diagram kartesius, di mana kita harus membuat diagramnya terlebih dahulu. Di sini kita taruh untuk himpunan X dan di sini kita taruh untuk himpunan Y. Nah, kita lihat untuk himpunan X itu ada A, B, C, itu untuk anggota dari himpunan X, kita taruh di sini A, B, dan C. Nah, untuk himpunan Y ini itu ada 1 dan 2. 1 dan 2. Nah,
Sekarang gimana caranya kita masang-masangin? Kita lihat lagi dari fungsi-fungsi sebelumnya, dimana itu fungsi sebelumnya A merupakan pasangan dari 2. Nah, kita taruh A dan 2. Nah, untuk selanjutnya itu B, itu tanda panahnya tadi di 1. B pasangan dengan 1, kita taruh B dengan 1 ini. Nah, untuk yang terakhir itu C tadi pasangannya juga dengan angka 1, kita pasangkan lagi dengan angka 1. Nah, jadi untuk fungsi diagram kartesius ini juga seperti ini teman-teman, kurang lebih. Kita lihat lagi dari sebelum-sebelumnya atau nanti dari contoh soalnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah materi singgung lingkaran, di mana garis singgung lingkaran adalah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Titik tepat garis tersebut menyentuh lingkaran disebut sebagai titik singgung. Garis singgung memiliki sifat penting, yaitu selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang ditarik dari pusat menuju titik singgung. Sifat ini menjadi dasar dalam banyak penerapan dan penyelesaian soal geometri yang melibatkan lingkaran. Nah, sebelum lebih lanjut kita harus tahu dulu nih terlebih dahulu sifat-sifat garis singgung lingkaran. Yaitu yang pertama ada garis singgung lingkaran memotong lingkaran di satu titik. Yang kedua, garis singgung tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Jarak dari pusat lingkaran ke titik singgung garis singgung lingkaran adalah sama dengan jarak dari pusat lingkaran ke titik manapun pada garis tersebut. Dengan kata lain, jarak dari titik sentuh ke pusat lingkaran adalah jarak terpendek antara titik tersebut ke pusat lingkaran. Nah, materi yang pertama itu ada garis singgung persekutuan dalam. Sebelumnya kita harus tahu apa sih itu. Jika dua garis singgung ditarik dari titik yang sama di dalam lingkaran, maka kedua garis tersebut akan berpotongan di dalam lingkaran tersebut. Garis-garis ini disebut sebagai garis singgung dalam. Nah, di sini ada contoh di mana MN merupakan garis persekutuan dalam lingkaran A dan lingkaran B. Panjang MN dapat ditentukan dengan rumus berikut. Rumusnya ada seperti ini. D P kuadrat min buka kurung R plus R kecil tutup kurung kuadrat 2 diakarkan. Nah, untuk keterangannya, D ini merupakan garis singgung persekutuan dalamnya. Untuk P ini jarak titik pusat dua lingkaran. R ini merupakan jari-jari lingkaran besar, sedangkan R kecil ini adalah jari-jari lingkaran kecil. Mari kita pecahkan bersama-sama. Jadi di sini kan diketahui dua lingkaran dengan jarak kedua titik pusat lingkaran 15 cm. Jari-jari lingkarannya adalah sebesar 5 cm. Jari-jari lingkaran kecilnya 4 cm. Dan ditanya berapa panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran. Nah, di sini kan tadi jarak titik pusat dua lingkaran P ini adalah 15 cm. Dan untuk jari-jari lingkaran besarnya adalah 5 cm. Dan untuk jari-jari kecilnya itu ada 4 cm. Nih, 4 cm. Nah, kita masukkan rumus seperti di atas ini. Untuk rumusnya itu ada D. Kita taruh dulu seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini D sama dengan D ini tadi garis singgung persekutuan dalamnya D itu. Nah, D kita akarin dulu. Itu ada kita masukin jarak titik pusatnya P
kuadrat 2 min jari-jari besar plus jari-jari kecil kuadrat 2. Nah, kita masukin teman-teman P ini. P apa tadi? P jarak titik pusat, dimana titik pusatnya tadi adalah 15 cm. Lalu kita masukin jari-jari kecilnya, jari-jari besarnya adalah 5 plus 4 kuadrat. Nah, kita sama dengankan lagi. Nah, 15 ini kan 30 teman-teman, 30, dan ini hasilnya adalah, maaf, di sini ada 225 dan ini ada 81. Nah, sama dengan kita turunin lagi. Ini jangan lupa untuk pakai akar. Nah, dan terakhir itu ada, kita kurang 225 dikurang 81 adalah R144. Nah, kita cari lagi untuk hasil akhir dari 144 ini berapa. Hasil akhirnya itu adalah 12. Nah, ini untuk hasil dari garis singgung persekutuan dalam. Huh? Huh? Nah, selanjutnya ada garis singgung persekutuan luar. Kita harus tahu dulu sebelumnya apa itu garis singgung persekutuan luar. Jika dua garis singgung ditarik dari titik yang sama di luar lingkaran, kalau tadi kan di dalam teman-teman, nah kalau ini tuh di luar lingkaran, maka garis-garis tersebut akan memiliki panjang yang sama. Garis-garis ini disebut sebagai garis singgung luar. Nah, di sini ada contohnya, di mana MN merupakan garis singgung persekutuan luar lingkaran A dan lingkaran B. Panjang garis singgung persekutuan luar dapat ditentukan dengan rumus berikut. Rumusnya sebenarnya itu nggak jauh beda sama garis singgung persekutuan dalam, di mana rumusnya itu masih sama. D untuk garis singgung persekutuan luarnya, dan P ini untuk jarak kedua pusat lingkarannya. Nah, min ini masih sama yang tadi. R, yang membedakan itu di sini. Kalau untuk garis persinggungan dalam itu pakainya tanda plus. Kalau untuk garis persinggungan luar itu pakainya tanda minus. R kecil tutup kurung dikuadratkan lagi, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada contoh di mana diketahui dua lingkaran dengan pusat di titik P dan Q dengan panjang jari-jari masing-masing 7 cm dan 2 cm. Jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 13 cm. Nah, yang ditanyakan berapa panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran. Kita pecahin bareng-bareng. Jadi untuk sama kayak tadi, kita masukin terlebih dahulu rumusnya, dimana panjang garis singgung persekutuan luar kita akarin terlebih dahulu. Kita masukin jarak titik pusatnya, kita kuadratkan, kita kasih tanda minus. Lalu kita masukin jari-jari lingkaran besarnya minus. Ingat, untuk memecahkan soal garis persinggungan luar itu pakainya tanda minus. Kalau untuk di dalam itu pakainya tanda plus. Nah, jadi ini kita pakai tanda minus. Lalu R kecil tutup kurung kita kuadratkan 2. Kita masukin nih, teman-teman. Jadi jangan lupa pakai tanda akar. Tadi jarak titik pusatnya 13 cm. Berat. Kita masukin untuk jari-jari lingkaran besarnya itu ada 7 cm. 7 dikurangi 2. Perhatiin. Nah, 13 kuadrat 2 adalah 169 dikurang 25. Lalu akar 144. Akar dari 144 ini berapa? Adalah 12, teman-teman. Nah, jadi untuk hasil dari garis persinggungan luar ini adalah 12. Huh?
Huh?